santriya-santriya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkan kita dalam majelis yang mulia, yakni majelis kajian rutinitas kita tafsir surat Al-A'raf, melanjutkan yang kemarin. Sekarang 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Al-ayah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam. Jadi suatu pesan, ingatlah ketika Tuhan, wa id akhadha rabbuka min bani adam, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi. Sulbi ini tulang bagian belakang. Sulbi, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya apa yang dikatakan, maka pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Maka dikatakan, ruh menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, istilahnya betul, kami menyaksikan Engkau adalah Rabb kami. Agar apa? Namun di sini antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, sungguh kami akan masalah itu lalai. Padahal dulu di alam ruh sudah mengatakan bahwasanya Allah ini adalah Rabb kita. Tapi ketika Allah berangsur-angsur Allah kirim ke panggung dunia, ternyata justru sebagian besar manusia nggak mengakui bahwa Allah SWT adalah Rabb kita yang sebenarnya. Sampai ada yang mentuhankan batu, ada yang mentuhankan matahari, ada yang mentuhankan api, dan lain sebagainya. Dalam satu riwayat, ruya annahum lama jatama'u qala lahum i'lamu annahu la ilaha ghairi. Dalam satu riwayat diceritakan, jadi sebelum roh ini dikirim ke dunia, dulu kan manusia ini ada di alam roh. Dari alam roh berangsur-angsur pindah ke alam rahim. Dari alam rahim berangsur-angsur pindah ke dunia. Dari dunia berangsur akan pindah ke alam barzah, kubur. Nanti sama-sama dibangkitkan, mahsyar, akan ada ditimbang di mizan, baru nanti akan meniti sirat, baru di penghujung manusia fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian dimasukkan surga, sebagian dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu di alam ruh, ulama katakan orang yang di dunianya pernah jumpa seperti ini karena dulu di alam ruh pernah jumpa. Jadi roh kita ini dulu pernah sering jumpa gitu, sehingga di dunia dijumpakan. Dan hamba-hamba yang pernah jumpa di dunia dalam ketaatan seperti
insya Allah ya, nanti akan dijumpakan, dikasih kesempatan di surga bisa saling berjumpa. Maka termasuk amalan ahli surga ini ziarah, berkunjung satu sama lain. Maka kalau udah di surga nggak ada ceritanya kok puasa, sholat, sedekah. Tapi kalau amalan ziarah, berkunjung, silaturahmi istilahnya kalau sekarang, ya itu masih akan berkelanjutan. Cuma ada dikatakan katanya kalau di surga ini ziarahnya dari yang atas ke yang bawah. Kalau dari yang bawah ke yang atas nanti betah, nggak mau pulang lagi. Maka ulama-ulama kita yang ada di bawah panjinya, dalam riwayat dikatakan i'lamu annahu la ilaha ghairi, ketahuilah wahai ruh, kata Allah, bahwasanya enggak ada ilah yang hak disembah ghairi selain aku. Terus kata Allah apa? Wa ana rabbukum la rabba lakum ghairi. Aku ini Tuhan kalian semua, gak ada Rabb bagi kalian selain aku. Oleh karena itu maka apa pesannya Allah? Fala tusriku bi syai'a. Jangan kalian sekali-kali menyekutukan aku dengan sekecil apapun. Lah kok tahu sekecil apapun dari mana? Syai'an itu. Syai'a itu tanwinnya bisa digunakan kalau dalam balaghahnya tanwin taklil, menyedikitkan. Jadi ada tanwin itu ada tarono, ada iwat, ada mukobala. Nah, di antaranya di sini syai'an ini adalah tanwin punya faedah taklil untuk menyedikitkan. Jangan kalian menyekutukan aku, kata Allah, dengan sekecil apapun. Kata Allah, fa inni sa'antakimu mimman asraka bi walam yu'minu. Ketahuilah karena aku akan menyiksa orang-orang yang menyekutukan aku dan gak mau beriman kepadaku. Kata siapa? Allah. Dan dalam tafsir Sawi disebutkan Allah sampaikan wa inni mursilun ilaikum rusulan yadhkurunakum ahdi wa mitsaqi wa munazzilun alaikum kitaban fatakallamu jami'a. Nah, di sini dan aku enggak cuma gitu, maka aku akan kirim kalian ke dunia ini, sungguh aku juga akan kirim utusan-utusanku untuk mengingatkan kalian akan janji-janjiku. Artinya janji Allah, taat surga, maksiat neraka. Nah, ini kan makanya iman ini ada hubungan dengan ketaatan. Karena al-imanu yazdadu bit-ta'at. Iman ini akan bertambah-tambah dengan ketaatannya. Wa yanqusu bil maksiat. Dan iman ini akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Maka banyak berlindung, semoga Allah jauhkan kita dari maksiat. Kalau kita ternyata melangkahnya sampai maksiat, semoga Allah ampunkan maksiat kita. Dan Allah gak sekedar mengirimkan Rasul yang memperagakan, tapi menurunkan Alkitab kepada kalian semua. Maka setelah dengar itu, kan Allah sampaikan gak ada Tuhan yang hak kecuali aku. Aku ini adalah Tuhan kalian. Jangan menyekutukan aku dengan sekecil apapun. Yang macam-macam gak mau taat kepadaku, gak ada beriman, akan aku siksa. Aku akan kirimkan utusan. Aku juga akan turunkan kitab panduan atau pedomannya untuk kalian. Oh, maka fatakallamu jami'an. Ruh-ruh menjawab. Apa jawabnya? Syahidna innaka rabbuna la rabbu lana ghairuka. Nah, disinilah katanya, saya menyaksikan ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, gak ada Rabb untuk kami selain Engkau ya Allah.
Maka dengan kata itu fa'akhadha bidzalika mawathiqahum, janji-janji ruh yang telah berikrar qalu bala sahidna ini dipegang benar, Allah pegangi. Kemudian ini kan cerita alam ruh, baru roh ini dimasukkan di alam kandungan. Di situ tsumma kataballahu ajalahum wa arzaqahum wa masaibahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk ruh-ruh ini tentang masalah kamu, durasi kamu tinggal di dunia ini sekian misalkan, berapa tahun ajalnya ditetapkan oleh Allah. Untuk kamu ini rezekinya ditetapkan sebelum lahir, ditetapkan oleh Allah. Tentang kamu ini yang akan menimpa kamu, sakiyun aw sa'idun, ditetapkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan fanadhar ilaihim Adam alaihissalam, dalam kondisi itu Nabi Adam juga memandang nengok ruh-ruh itu. Masya Allah, dalam pandangan beliau far'a minhum al-ghani wal fakir, dalam pandangannya ada sebagian ruh ini yang ditetapkan jadi kaya raya, ada yang ditetapkan jadi al-fakir. Masya Allah, ada yang bentuknya ganteng kali, ada yang bentuknya jelek kali. Semoga kita ada dalam yang bagus-bagus. Jadi ada dikatakan apa? Inni uhibbu an askur, saya senang bila saya ini bisa bersyukur. Nah, maka di antara tugas kita ini adalah mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Tapi sayang, seketika ruh ini keluar ke dunia, ini belum masuk kubur, belum cerita kubur nih, maka di dunia ini melihat gemerlapnya, indahnya, mempesonanya dunia, maka terpesona, sehingga kebanyakan ruh yang ada dalam jasad insan ini banyak yang tidak taat pada Allah, bahkan gak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kenapa ini? Karena lalai, atau mengatakan innam asraka abauna, ya memang karena nenek moyang kami, bapak-bapak kami musyrik sebelum kami ini keturunan yang setelahnya. Oh, jadi dibinasakan sebab apa? Fa'alal mubtilun. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang hidayah, bukan masalah menyalahkan bapaknya, yang bapaknya kafir anaknya mukmin, ada enggak? Ada. Yang bapaknya mukmin anaknya malah kafir, ada juga. Kembali lagi, hidayah mesti selalu kita mohon kepada Allah SWT. Kata ulama dalam satu kitab, al-mujahadah biftahul hidayah, sungguh-sungguh ini menjadi kunci dalam hidayah. La miftaha siwa, enggak ada kunci hidayah kecuali kesungguhan itu. Maka dari itu semoga Allah SWT berikan kepada kita kesungguhan dalam agama ini, sehingga kita bisa amal agama ada selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita enggak termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Dulu kita telah ikrar bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Di balik bala syahidna, oh ini ikrar-ikrar yang luar biasa. Karena dulu sebelum keluarnya ini sudah menjawab syahidna annaka rabbuna la rabbu lana ghairuka. Ya Allah, kami saksikan Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Rabb untuk kami selain Engkau. Ini udah dipegangi oleh Allah janji kita ini. Makanya kita ini suruh ikrarkan la ilaha illallah. Di balik itu masya Allah tertanam istilah raziqa illallah, la muhyi illallah, la mumit illallah. Jadi gak ada kecuali hanya Allah Ta'ala.
Kita sukses nggak sukses, nggak bisa sukses kecuali disukseskan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak bisa hidup kecuali dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Nggak mati juga kecuali dimatikan oleh Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah kali ini ngaji 2 ayat tentang surat Al-A'raf. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pemahaman sama kita sehingga kita bisa ambil ibrah, ambil pelajaran dari ayat ini. Kita niat amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.